warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmeda Harahap, perwakilan dari kelompok 3 strategi algoritma, ingin menjelaskan diskusi kami tentang kasus graf menggunakan 3 algoritma, yaitu algoritma greedy, Dijkstra, dan juga BFS. Yang dimana nama kelompoknya yaitu Ahmad Yamin Harahap, Haris Agusdi Pratama, dan saya sendiri Rahmeda Harahap. Materi pertama yaitu algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Contoh algoritma greedy. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma greedy, mari kita lihat sebuah masalah klasik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencari jarak terpendek dari peta. Misalkan kita ingin bergerak dari titik A ke titik B, dan kita telah menemukan beberapa jalur dari peta. Nah, untuk petanya ini sendiri, ini adalah peta yang menunjukkan kita berada di titik A, yaitu di Taman Ria, dan ingin bergerak ke titik B, yaitu di Tamrin. Dari peta yang ditampilkan di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jalur dari titik A ke titik B. Sistem peta pada gambar secara otomatis telah memilih jalur terpendek berwarna biru, yaitu Taman Ria ke Tamrin. Kita akan mencoba mencari jalur terpendek juga dengan menggunakan algoritma greedy. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah memilih struktur data yang tepat untuk digunakan dalam mempresentasikan peta. Dengan jarak tertentu pada masing-masing titik tersebut, misalnya peta di atas dapat dipresentasikan dengan titik-titik penghubung sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada titik-titik penghubung, yaitu dari kota A ke kota C, dari kota A ke kota G, dari kota C ke kota H, dari C ke D, dari D ke E, dari G ke E, E ke F, F ke H, dan B ke F. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bagaimana sebuah peta jalur perjalanan dapat dipresentasikan dengan menggunakan graf. Spesifiknya direct graph atau graf berarah. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan jarak terpendek ini, kita akan menggunakan struktur data graf untuk mempresentasikan peta. Berikut ini adalah graf yang akan digunakan, yaitu adalah graf dari kota A ke kota C dengan jarak 4, dari kota A ke kota B dengan jarak 9, dari kota C ke kota H dengan 12, C ke D 6, G ke E 6, D ke E 7, H ke F 15, E ke F 8, dan F ke B 5. Untuk graf berarah dari titik A ke B, untuk mencari jarak terpendek dari A ke B, sebuah algoritma greedy akan menjalankan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu kunjungi satu titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik sekarang. Yang kedua yaitu cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. Yang ketiga, tandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi dan dipindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. Kembali ke langkah pertama sampai titik tujuan didapatkan. Jika mengaplikasikan langkah-langkah di atas pada graf A ke B sebelumnya, maka kita akan mendapatkan pergerakan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu mulai dari titik awal A, ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi. Dan jadi dari graf ini, di sini kan dikatakan dari titik awal A, ambil seluruh yang dapat dikunjungi. Jadi titik awalnya itu adalah A, yang dapat dikunjungi oleh titik A yaitu A ke titik C dengan jarak 4 dan A ke titik G dengan jarak 9. Yang kedua yaitu lokal maksimum adalah ke C, karena jarak ke C adalah yang paling dekat.
Yang ketiga, tandai A sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke C. Yang keempat yaitu ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari C. Nah, yang kelima, lokal maksimum adalah ke D dengan jarak 6 dari C tadi. Langkah yang paling dekat selanjutnya yaitu adalah jarak ke kota D dengan jarak 6. Tandai C sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke D. Nah, kemudian dengan menggunakan algoritma greedy pada grab tadi, pada grab yang ini, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek adalah dari kota A ke C, dari kota D ke kota E, dan dari kota E ke kota F, dan dari kota F ke kota B. Hasil jarak yang terpendek yang didapatkan ini tidak tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya, yaitu dari kota A ke kota G, dari kota G ke kota E, dari kota E ke kota F, dan dari kota F ke kota B. Algoritma greedy memang tidak selamanya memberikan solusi yang optimal dikarenakan pencarian lokal maksimum pada setiap langkahnya tanpa memperhatikan solusi secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu adalah contoh soal dan penyelesaian masalah grab menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah jarak terpendek short path problem pada sebuah graf yang terarah atau direct graph. Shorted path merupakan persoalan untuk mencari lintasan terpendek antara dua buah vertex pada graf berbobot yang memiliki gabungan nilai jumlah bobot pada edge graf yang dilalui dengan jumlah yang paling minimum. Dalam bidang ilmu komputer, graf seringkali digunakan untuk memodelkan beragam permasalahan nyata untuk mendeteksi kondisi kebuntuan dalam sebuah sistem operasi dan bagaimana merencanakan rute yang efisien untuk transportasi. Dengan membuat sebuah simulasi pencarian jalur dengan menggunakan algoritma Dijkstra yang dapat membantu pencarian jalur terpendek melalui skema yang telah ditetapkan atau digambarkan. Contoh grab yang akan diselesaikan dengan algoritma Dijkstra adalah sebagai berikut ini. Seperti terlihat pada gambar, yaitu kita akan menentukan jarak terpendek dari kota A ke kota J. Untuk langkah-langkahnya yaitu menentukan jarak terpendek dari kota A ke J. Yang pertama, pada awalnya status dari node yang belum terpilih diinisialisasikan dengan 0 dan yang sudah terpilih diinisialisasikan dengan 1, dimulai dari node A 2. Untuk yang kedua yaitu tentukan bobot dari node yang langsung berhubungan dengan node sumber yaitu node A, seperti node A ke node B sama dengan 2, dari node A ke node C sama dengan 8, dari node A ke node D sama dengan 3, dan untuk node E, F, G, H, I, J diinisialisasikan dengan tanda kutip karena tidak ada lintasan atau arch yang menghubungkan secara langsung dengan node A 3. Yang ketiga, predesesor atau node sumber dari node A, B, C adalah A. Kemudian jarak dihitung dari node A sehingga node A disebut predesesor sumber. Sedangkan untuk node F, G, H, I, J diinisialisasikan dengan tanda kutip dikarenakan tidak ada lintasan yang langsung berhubungan dengan node A sehingga jarak tidak ada. Hasil tabel Dijkstra untuk graf yang tadi yaitu adalah untuk iterasi pertama dari node A statusnya 1, untuk bobotnya yaitu tidak ada, untuk predesesornya yaitu A. Begitu juga dengan node-node seterusnya yaitu untuk node B, C, D, E, F, G, H, I, J, yaitu statusnya untuk B yaitu 0, untuk bobot B yaitu 2, untuk C 8, untuk D ada 3, dan untuk E sampai J yaitu tidak ada. Untuk predesesornya yaitu A sampai D dengan predesesor A, untuk E sampai J yaitu tidak ada. Untuknya yaitu adalah iterasi kedua dari node A yaitu statusnya 1, untuk node B 1, untuk C sampai dengan J yaitu 0. Untuk bobotnya untuk
yang not A yaitu tidak ada, untuk B 2, untuk C 7, untuk D 3, untuk E ada 4, untuk F tidak ada, dan G 6, H sampai J tidak ada. Untuk prodesesornya yaitu A, B, A, C, A, D, A, E, B, dan G, B. Untuk iterasi yang ketiga, untuk not A statusnya 1, untuk not B 1, C 0, D 1, E sampai J 0. Untuk prodesesornya yaitu untuk A yaitu A, B A, untuk C B, untuk D A, dan E B, untuk G B. Iterasi yang keempat yaitu not A 1, not B 1, not C 0, D 1, E 1, F sampai J yaitu 0. Untuk bobotnya sendiri, untuk yang A tidak ada, untuk B 2, untuk C 7, untuk D 3, untuk E 4, untuk F 1, 3, untuk G 6, untuk H 1, 1, untuk I tidak ada, dan untuk J 9. Untuk predesesor yang ke iterasi keempat tadi yaitu A, B, D, B, E, B, E. Iterasi yang kelima yaitu untuk not A statusnya 1, untuk bobotnya itu tidak ada, untuk B statusnya 1, untuk bobotnya 2, untuk C statusnya 0, untuk bobotnya itu sekitar 7, untuk D statusnya 1, bobotnya 3, untuk E statusnya 1, bobotnya 4, untuk F status 0, bobotnya 1, 3, untuk G status 1, bobot 6, untuk H status 0, bobot 1, 1, dan untuk IJ bobot I tidak ada, dan untuk J 9. Untuk prodesesornya sendiri A, BA, CB, DA, EB, FG, GB, HE, dan JE. Nah, untuk yang ketiga yaitu contoh penerapan BFS dalam studi kasus. Yang studi kasusnya itu adalah pencarian jarak terdekat dari kota Arab ke Bucharest. Berikut ini adalah peta Rumania, dapat dilihat di dalam gambar bentuk peta Rumania. Dalam menyelesaikan kasus di atas tadi, kita perlu membuat peta Rumania menjadi gambaran graf yang lebih sederhana. Berikut ini adalah gambaran peta Rumania dalam bentuk graf sederhana. Bisa dilihat pada gambar ini yang terdiri dari kota A dan kota A, B, C, D, F, P, S, O, T, dan L, serta kota C. Untuk penyelesaian masalahnya sendiri yaitu algoritma BFS, yaitu adalah algoritma pencarian melebar yang dilakukan dengan mengunjungi node pada level n terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n tambah 1. Dalam penyelesaian kasus tadi, kita dapat menggambarkan graf di atas dalam bentuk tree. Node paling kiri simulasi dari jarak tetangga terdekat yaitu Z 75, lalu berurutan ke S dan T. Nah, pada tree ini tidak semua ditulis ya, bisa dilihat ini tree-nya dari A ke kota Z, ke kota S, ke kota T, dan juga seterusnya. Ini contohnya itu kota D di sini tidak semua dituliskan karena kota D tidak termasuk dalam perhitungan dan berada di level 4. Berikut ini adalah gambaran penyelesaian pencarian kota Bucharest menggunakan algoritma BFS. Nah, bisa dilihat di sini implementasi penyelesaian graf dari start A kemudian goal B. Nah, untuk penjelasannya
Pencarian rute dengan BFS yaitu dengan mengecek setiap level mulai dari level N atau level 1, baru dilanjutkan ke level N tambah 1, hingga target atau goalnya ditemukan. Meski demikian, yang dihitung pada akhirnya bukanlah jarak yang ditempuh selama mencari target, namun rute yang dipilih adalah rute yang terhubung ke target yaitu ASFB. Oleh karena itu, BFS membutuhkan banyak memori untuk menyimpan semua simpul dalam satu pohon, dan ini menjadi salah satu kekurangan BFS. Dari hasil pencarian tadi, maka ditemukan jarak yang dipilih dari kota Arab ke Bucharest dengan menggunakan algoritma BFS adalah sebagai berikut. Nah, partnya yaitu A lebih besar dari S, lebih besar dari F, dan lebih besar dari B. Maka jarak dari kota A ke kota B yaitu sekitar 450 km. Bisa dilihat dari graf berikut ini, jarak dari kota A itu sekitar 140 ditambah dengan 99, kemudian ditambah dengan 211. Di sini dari kota A, garis yang merah ini menunjukkan hasilnya tadi sudah didapat ya. Bisa dilihat di sini dari kota A, kemudian beralih ke kota S, kemudian ke kota F, dan ke kota B. Maka dari hasil graf tadi dapat disimpulkan bahwa jarak dari ke kota A ke kota B itu sekitar 450 km. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.